Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, so di video hari ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya. Hari ini saya akan memberikan 3 rekomendasi koin atau 3 kripto yang teman-teman harus masukkan ke watchlist pada bulan Juli ini, atau teman-teman harus mempertimbangkan mungkin untuk membeli beberapa koin ini. Sebelumnya disclaimer dulu, ini hanya opini pribadi saya, boleh teman-teman percaya, boleh juga tidak. Ini hanya berdasarkan riset saya dan berdasarkan opini saya, oke? Jadi ada 3 koin utama yang menurut saya pantas untuk diperhatikan di bulan Juli ini, dan saya akan membahas tidak hanya dari segi fundamental tapi juga ya dari segi teknikal. Karena percuma kalau misalnya kita kan pengennya di bulan Juli ini cuan gitu ya. Kalau misalnya kita hanya lihat dari segi fundamental, bisa jadi fundamental memang bagus, tapi kan mungkin dari segi teknikal belum saatnya untuk naik. Jadi saya akan bahas dari sisi fundamental tapi juga didukung oleh sisi teknikal juga. Oke, sekarang kita mulai dari koin pertama. Ini koin yang mungkin teman-teman dengarnya jadinya, hah? Masa ini lagi bang? Ya, apa itu? Itulah koin Bitcoin. Nah, BTC. Ini adalah rajanya kripto ya. Oke, tapi sebelum teman-teman skip videonya bilang, aduh bang, itu mah siapapun tahu bang, belinya Bitcoin. Tapi izinkan saya membahasnya dulu, izinkan saya memberikan alasan. Dan juga kan masih ada 2 koin berikutnya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau beli Bitcoin, beli aja 2 koin berikutnya. Ini pure opini pribadi saya ya guys. Oke, sekarang kita mulai dari Bitcoin dulu. Secara chart kemarin kita udah omongin, udah diskusi bahwa kemungkinan besar yang akan terjadi pada Bitcoin adalah pattern seperti ini, M. Di video-video kemarin teman-teman harusnya juga udah tahu ya bahwa saya prediksi bakal terjadi seperti hal seperti ini. Ini dari segi teknikal ya. Jadi ada kemungkinan bakalan naik. Kalaupun kita misalnya menyentuh ke 43.000, ya lumayan lah, dari 33.000 ke 43.000 sekitar ada 30% dapatnya, ya lumayan. Itu secara teknikal, oke. Nah, secara fundamental ya teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya di video-video sebelumnya juga saya jelasin dari stock and to flow model ini kelihatan bahwa Bitcoin undervalue atau sekarang dalam posisi yang sangat murah. Dan biasanya dia cenderung mengikuti harga merah marun ini. Oke. Dan sekarang kita ada berada di sini dan itu cukup jauh jaraknya dari sini. Nah, kalau misalnya dia naiknya kekencangan dan berada jauh di atas garis merah marun ini, biasanya akan mendekati lagi. Kalau jauh di bawah juga sama, akan mendekati lagi garis merah marun ini. Kemarin juga udah saya jelasin apa itu stock to flow model, apa saja yang diperhitungkan di sini, itu semuanya udah dijelasin di video-video sebelumnya. Jadi ini hanya sekilas saja saya kasih ke teman-teman bahwa Bitcoin masih undervalue. Apalagi dibantu oleh berita tadi pagi juga teman-teman harusnya udah tahu, Elon Musk and Jack Dorsey. Jack Dorsey ini adalah CEO-nya Twitter. Elon Musk ya nggak perlu diperkenalkan lagi, pasti teman-teman juga udah kenal siapa ya. Dan mereka setuju untuk membicarakan Bitcoin, dan kalau mereka udah bicara Bitcoin ya harusnya bakalan pom-pom ya. Harus bakalan pasti bahas yang bagus-bagus tentang Bitcoin. Dan biasanya kalau ada event seperti itu, menjelang ada event seperti itu, harga bakalan naik biasanya. Tapi tidak selalu ya, tapi ini kan probabilitas guys. Kemungkinan akan terjadi seperti itu karena didukung dengan analisa teknikal tadi juga. Jadi nanti pertemuannya ada di tanggal 21 Juli. Yang nama eventnya itu adalah The B Word, oke? Catat tanggal 21 Juli guys. Jadi kemungkinan besar biasanya kan orang bilang buy on rumor, sell on news. Jadi kita beli ketika ada rumor-rumor positif, tapi nanti udah newsnya keluar, kalau misalnya tidak ada apa-apa ya kita jual lagi. Ya ketika newsnya berarti di tanggal 21 Juli. Ini kan videonya hanya membicarakan tentang rekomendasi di bulan Juli ya. Ini mungkin ya bisa untuk teman-teman yang trading short term, misalnya pengen cuan tipis-tipis atau cuannya 20-30, oke lah gitu ya. Sekarang kalau Bitcoin oke lah, kita nggak usah bahas lagi, skip, langsung ke koin yang kedua. Itu adalah Cardano. Oke, ADA ya, Cardano. Jadi
Cardano ini sudah beberapa bulan ini banyak dibicarakan oleh para YouTuber, influencer, rata-rata itu ngomongin Cardano banyak banget, yang mengatakan bahwa sebentar lagi Cardano bakal ada smart contract. Jadi dia bakalan sama kayak Ethereum ataupun Binance. Nanti di Cardano mereka juga orang-orang awam bisa membuat dApps atau misalnya aplikasi di blockchainnya Cardano. Tapi sekarang masih dalam tahap percobaan. Jadi di sini dijelaskan juga uji coba smart contract Cardano dimulai bulan Juni 2021 dan targetnya itu adalah rampungnya di bulan Agustus. Nah, kalau misalnya ada rumor-rumor seperti ini, biasanya harganya bakalan naik duluan. Jadi kalau sebelum muncul smart contract yang kemungkinan bulan Agustus, ya kita belinya di Juli masih belum terlambat gitu guys. Jadi itu adalah alasan pertama. Dan alasan kedua adalah secara teknikal. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada, oke. Nah, di sini di chart 1 hour-nya teman-teman bisa lihat ini membentuk pattern. Ke gambar. Ntar saya hapus dulu. Oke. Ini adalah pattern apa nih guys? Kalau teman-teman tahu, nih. Ini namanya ascending triangle. Jadi ascending triangle ini adalah salah satu pattern triangle yang mengindikasikan akan ada pergerakan bullish. Jadi teman-teman bisa bandingkan harganya atau patternnya, polanya sama dengan gambar ini, ascending triangle, dan ini adalah pola yang cukup bullish. Jadi bisa jadi nanti pergerakan harganya mengerucut makin kecil baru nanti tembus ke atas. Nah, begini guys, saya perlu jelasin dulu di awal bahwa kalau misalnya selain Bitcoin, nanti ini kan saya udah bahas koin kedua, nanti akan ada koin ketiga lagi. Koin kedua dan koin ketiga itu sangat bergantung juga dengan pergerakan harga Bitcoin. Seperti yang teman-teman tahu ya, Bitcoin kalau misalnya naik, iya altcoin ikutan naik juga. Cuman kalau Bitcoin turun, biasanya altcoin juga bakalan jebol gitu kan. Nah, itu juga ada sedikit banyak pengaruh dari Bitcoin. Cuman kalau secara teknikal, saya sangat suka pola yang dimunculkan oleh Cardano ini. Ini adalah koin kedua. Koin ketiga yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah salah satu koin yang cukup banyak di request oleh teman-teman, dan rata-rata komen, bang bahas koin ini ding, bahas koin yang namanya Polygon. Ya, pasti teman-teman juga udah pernah dengar ya setidaknya, atau teman-teman yang komen-komen di video saya kemarin, bang bahas Polygon dong bang, Polygon. Secara teknis sebenarnya gini guys, kalau saya mau bahas sesuatu itu saya harus paham benar-benar dulu terhadap Polygon ini, baru saya berani memberikan review terhadap Polygon. Untuk sekarang saya hanya tahu kulit luarnya bahwa Polygon ini adalah sebuah layer kedua dari Ethereum, yang dimana dia memberikan solusi ketika kalau misalnya Ethereum itu transaction fee-nya itu besar, atau fee biaya transfernya itu terlalu besar, dan rata-rata sekarang kalau transfer melalui Ethereum itu masih sekitar $5,4, itu cukup besar. Dan solusi yang ditawarkan oleh Polygon Matic ini adalah fee transaction-nya lebih kecil, jadi lebih murah kalau pakai Polygon, dan lebih cepat juga kedua. Jadi itu adalah kulit luar yang saya tahunya seperti itu, dan itu masih akan terus berlanjut. Dalam artian Polygon akan terus masih dipakai selama dia memberikan fee yang lebih murah dan juga lebih kencang. Sebelum nanti Ethereum 2.0 itu muncul, pastinya Polygon masih sangat kinclong atau masih sangat dilirik oleh para investor. Itu secara fundamental. Tapi kalau secara teknikal, kenapa juga saya mengatakan Matic pantas untuk dijadikan watchlist atau koin yang harus diperhatikan di bulan Juli? Karena juga di 1 hour chart-nya di sini muncul pola yang bullish juga, adalah namanya ini falling wedge guys, falling wedge. Oke. Jadi kalau di chartnya modelnya ya kurang lebih seperti ini. Dan itu kalau teman-teman perhatikan persis dengan yang terjadi di Matic sekarang. Jadi nanti bisa jadi gambarannya seperti ini. Ya.
Tapi nggak mungkin juga pergerakannya langsung lurus seperti ini kalaupun naik ya guys, nggak seperti itu. Ini cuman kayak simulasinya doang. Kalaupun misalnya teman-teman mau trading, saran saya ya tunggu konfirmasi. Kalau misalnya sudah breakout dari ini, dari triangle-nya, teman-teman tunggu retest dulu baru masuk. Oke. Sama kayak tadi juga Cardano. Jangan ketika saya bilang Cardano pantas untuk dijadikan watchlist dan kemungkinan akan bullish karena pattern yang dimunculkan pattern bullish, jangan juga langsung teman-teman buy di sini juga. Kita perlu konfirmasi. Konfirmasinya apa kalau di Cardano? Sama, tunggu juga breakout dari sini. Ketika sudah breakout, konsolidasi dan retest lebih bagus lagi. Nah, ketika itu baru teman-teman masuk. Jadi saya nggak mau ngelihat nanti ada komen, "Bang, rupanya turun bang, kemarin kata abang bakalan naik." Nah, itu berarti teman-teman tidak menunggu konfirmasi. Kalau kita trading itu perlu ada alasan dulu guys, kenapa kita masuk di harga tersebut. Jangan semaunya masuk di harga yang di tengah-tengah seperti ini. Karena memang namanya analisa teknikal guys, bisa jadi memang benar, bisa jadi salah. Kalau misalnya 100% benar, sudah otomatis saya sudah kaya raya guys. Nggak ada yang namanya analisa teknikal itu benar 100%. Jadi kita analisa teknikal analisa aja, tapi kita perlu konfirmasi juga. Bisa jadi nanti turun lagi, ya ada kemungkinan juga, ya kan? Saya nggak tahu, tapi ini kan analisa saya bahwa sementara si Cardano, Bitcoin, dan Matic memberikan pola yang bullish buat saya. Oke, itu adalah 3 koin yang menurut saya pantas untuk diperhatikan di bulan Juli ini. Bagaimana menurut teman-teman, atau teman-teman punya saran koin lain beserta alasannya, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya ada baca, saya bakalan komen juga, saya balas. Terima kasih teman-teman udah nonton video hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.